Terima kasih Pak Tommy. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Prof. Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Santai-santai, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita akan mau memulai diskusi kita, bincang-bincang terkait dengan kewarganegaraan, agama, dan politik identitas. Monggo kami silakan para tiga narasumber yang sangat kompeten dari masing-masing. Ibu Profesor Dr. Musdah Mulia, dosen senior UIN Jakarta, kemudian juga sebagai aktivis dan pimpinan CFP, kemudian Bapak Khairul Muqtafa PhD, peneliti BRIN, dan Pak Kiai Saiful Maksum, salah seorang ketua IKI, sekaligus juga aktif dan pengurus di PBNU. Monggo kami silakan bareng-bareng dulu. Bagus untuk juga narasumber ini, dan duduknya terserah karena ini bukan kursi DPR, tidak akan berhutang kita. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir dari berbagai generasi nih, lintas agama, suku, golongan, kelompok, dan profesi kerjaan luar biasa, dan di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian berkenan hadir. Juga narasumber yang sudah pasti sibuk sekali juga bisa berkenan hadir pada acara yang tidak sangat penting. Tadi disampaikan oleh Mas Edi selaku pemandu acara, dan juga dari pemikiran-pemikiran Pak Tommy betapa pentingnya, krusialnya, dan kita harus jaga supaya potensi-potensi negatif yang mungkin muncul bisa kita redam, minimalisir, atau bisa hilangkan. Belajar dari pengalaman. Politik identitas tidak hanya di negara-negara seperti kita ya, berkembang, karena di negara-negara maju pun ada seperti itu ya. Kita lihat di Amerika Serikat waktu Pilpres, Donald Trump semangat sekali dalam mengobarkan politik identitas itu. Nah, juga di India itu juga politik identitas sangat kuat, padahal India salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Nah, ini kita ingin seperti model seperti Inggris itu relatif lebih bagus ya dalam penerapan politik yang setara dan adil serta non diskriminasi. Nah, kita bincang-bincang, dan hari ini kita urutan saja Mas Mustafa ya, urutan yang paling senior dulu nih, Ibu Profesor Dr. Musdah Mulia, kemudian nanti Mas Kiai Saiful Maksum, dan Mas Mustafa yang masih muda, jadi baru 40 ya Mas Mustafa ya. Tapi luar biasa, dan Bapak Ibu sekalian saya sedikit memperkenalkan Ibu Profesor Musdah Mulia, beliau dosen senior di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga beberapa waktu yang lalu sebagai pejabat di beragama, cuma lebih cocok beliau jadi fungsional dosen dan mencerdaskan kehidupan bangsa dibanding duduk di belakang meja tanda tangan administratif ya Bu Prof ya, meneliti-meneliti dan diskusi dengan masyarakat, berinteraksi, mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Nah, kemudian Pak Kiai Saiful Maksum tadi sudah kami sampaikan, beliau ini adalah salah satu ketua di IKI, di Institut Warga Indonesia, dan aktif sebagai ketua umum sebuah lembaga di PBNU, Jamiat Qurra wal Hifdz. Jadi ketua umum orang-orang yang hafal Al-Quran, luar biasa ya. Sudah 30 juz ya Pak Saiful ya? Berapa juz lagi Pak Saiful? 31. Jadi Al-Quran 30 juz itu hafal tuh Pak. Hafal luar biasa, dan sekali orang kayak 1 dibanding 1 juta kira ya, atau 1 juta 500.000. Kemudian Pak Mustafa, beliau adalah peneliti senior di BRIN, aktif dan meneliti isu-isu kewarganegaraan, juga sering Mas jadi beliau meneliti bidang-bidang apa lagi, radikalisme, dan ini satu yang sangat penting karena mungkin ada keterkaitan ya antara radikalisme dengan politik identitas. Nah, ini mungkin nanti Mas bisa menyampaikan mengenai hal tersebut. Monggo kita mulai bersama-sama menyimak, dan nanti ada sesi Bapak Ibu bisa tukar pikiran, tidak harus pertanyaan tentunya, tapi juga bisa pernyataan, sikap ya, yang nanti insya Allah akan direspon oleh Bapak Ibu para narasumber. Monggo silakan Ibu Prof. Musdah. Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali pada pagi hari ini kita kumpul di sini untuk membicarakan hal yang amat penting ya, berkaitan dengan masalah kewarganegaraan. Saya ingat betul, saya ketika kita baru reformasi tahun 2000-an, masih zamannya Gus Dur, itu saya dan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri itu diberangkatkan ke Jerman ya, mengunjungi state yang betul-betul maju dalam pengelolaan kewarganegaraannya. Jadi waktu itu dalam kaitan dengan pembaruan undang-undang kependudukan tahun 2000, kemudian tahun 2006 dihasilkanlah undang-undang kewarganegaraan, undang-undang kependudukan yang baru, di mana kita menghilangkan semua aspek-aspek diskriminatif yang ada di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Ya, tetapi memang tidak gampang karena nggak tahu ya, di dalam masyarakat kita itu ada sebagian orang yang menghendaki adanya privilege di dalam di dalam kehidupan warga negara. Jadi ini juga problem dalam kehidupan warga negara ya, karena saya melihat ya beberapa hasil penelitian yang terbaru misalnya yang dilakukan oleh, sebelum saya masuk ke sini, Chaplin 2017, saya juga melakukan penelitian yang sama. Kelompok-kelompok, misalnya ya kelompok Al-Wahdah Islamiyah itu menganggap bahwa sebagai mayoritas kita harus punya keistimewaan dari kelompok-kelompok yang lain. Jadi prinsip kesetaraan itu sulit sekali, nggak bisa dong, kita kan mayoritas, kita harus memiliki keistimewaan dari kelompok-kelompok lain, terutama dari kelompok minoritas. Apa dong artinya kita menjadi mayoritas kalau kita nggak punya privilege? Nah ini yang seperti ini yang menurut saya penting kita bahas, karena kalau setiap kelompok mengklaim dirinya sebagai mayoritas, ya nanti ada mayoritas suku, ada mayoritasnya macam-macam dalam masyarakat kita. Kalau kita lihat mayoritas suku, tentu yang mayoritas itu adalah suku Jawa. Kalau kita lihat dari agama, mayoritas itu adalah Islam. Nanti di Islam juga ada klaim-klaim bahwa yang mayoritas ini, yang minoritas dalam Islam juga ada gitu. Jadi karena Islam itu tidak satu bentuk ya. Karena itu saya pikir penting kita membicarakan hari ini tentang bagaimana sih sebetulnya konsep kewarganegaraan kita dan apa yang sudah kita lakukan dan apalagi yang harus kita benahi. Ya, saya terus terang saja bahwa banyak hal yang kita harus apresiasi dari progres yang telah dicapai oleh pemerintah. Ya, kita juga harus mengapresiasi beberapa progres ya di dalam di dalam mengatur masalah-masalah kependudukan. Saya senang sekali bahwa sekarang kita sulit loh punya KTP 2 ya. Kalau zaman tahun 2000-an teman-teman saya punya ada KTP 4 ya, tergantung KTP itu untuk kepentingan apa gitu. Sekarang sudah sulit ya, dan semakin hari semakin jelas ya hak dan kewajiban penduduk. Jadi penduduk itu sudah jelas. Saya ingat sekali tahun 2000 itu kami ke Jerman. Di Jerman itu waktu itu 79 juta penduduk Jerman, itu nggak bisa ada duplikasi karena setiap penduduk itu jelas sekali. Bahkan saya melihat waktu itu setiap penduduk itu identitas tentang penduduk itu dirahasiakan, yaitu ada dalam buku besar dan itu hanya diketahui oleh pihak rumah sakit dan pihak kepolisian. Jadi semua berkaitan dengan masalah kriminal yang dilakukan oleh seorang warga negara itu tercatat rapi di situ. Jadi nggak bisa macam-macam gitu. Jadi ini juga menunjukkan ke depan mungkin ya bagaimana kita mengelola kependudukan ini sebagai salah satu bentuk hak dan kewajiban warga negara itu bisa menjadi lebih baik, sehingga ke depan sulit lagi kita melakukan manipulasi terkait dengan jumlah penduduk, identitas penduduk dan seterusnya. Alhamdulillah ya, itu banyak progres yang sudah kita capai. Kita harus mengapresiasi